Halo Sobat di Lesson DH, kembali lagi di Bahas UTBK episode ke-23. Jadi di sini ada 7 bilangan bulat terurut mulai dari yang terkecil di mana mempunyai jangkauan 2, rata-rata 3 dan juga modus 3. Nah, kita di sini disuruh membandingkan apa perbandingan antara bilangan kelima dan juga bilangan kedua. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa karena di sini ada 7 bilangan, kita bisa memisalkan ketujuh bilangan tersebut adalah A, kemudian B, C, D, E, F, dan G gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa rata-ratanya adalah 3. Artinya rata-rata itu diperoleh dari ini jumlah seluruh bilangan di sini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyak bilangan, yaitu banyak bilangannya ada 7. Ini dia sama dengan 3. Sehingga kita peroleh persamaan bahwa jika A ditambah dengan D ditambah dengan C sampai ditambah dengan G gitu ya, karena bilangan terakhirnya adalah G, dia sama dengan 21. Oke, ini dari yang diketahui pertama, ternyata 3. Kemudian jangkauannya itu adalah 2. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu adalah selisih nilai maksimum dan juga nilai minimum. Kalau kita perhatikan di sini nilai minimumnya itu adalah A, kemudian nilai maksimumnya misalkan adalah G. Maka kalau tadi menurut jangkauan itu dia sama dengan G dikurangi dengan A. Karena diketahui jangkauannya 2, maka ini 2 sama dengan G dikurangi dengan A. Maka kita peroleh bahwa G itu nilainya sama juga dengan 2 plus A. Oke, artinya kita bisa mengganti G di sini dengan 2 plus A gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita jumlahkan, berarti dia menjadi 2A tambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F, dia sama dengan 19. Loh, kok bisa 19? Karena kalau kita perhatikan di sini ya, 21 dikurangi 2 sih sama dengan 19. Oke. Sekarang di sini yang ditanyakan adalah bilangan kelima dan juga bilangan kedua. Nah, tapi diketahui juga modusnya adalah 3. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, kita misalkan aja di sini dari B, C, D, E, dan F semuanya itu adalah 3. 3, 3, 3, 3, 3 gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau dijumlahkan ini dia menjadi 3 kali 5, 15, sehingga diperoleh nilai dari 2A itu dia sama dengan 19 dikurangi 15 adalah 4. Sehingga nilai A-nya itu adalah 2. Nah, kira-kira jika A-nya itu adalah 2, berarti G-nya berapa sih? G-nya adalah 4 gitu ya. Kenapa G-nya 4? Karena tadi G itu dia sama dengan 2 plus A. Apakah dia memenuhi? Memenuhi gitu ya. Ini berarti dia sama dengan 4. Nah, sekarang kita cek. Bilangan keduanya berarti siapa bilangan keduanya? Bilangan keduanya berarti adalah B. Bilangan kelimanya berarti adalah E. Nah, kalau kita perhatikan B dan E itu adalah sama. Tapi ini baru kemungkinan yang pertama. Apakah mungkin bahwa tiganya itu dia adalah B, C, D, dan E gitu ya? Nah, kita coba juga gitu ya. Jangan-jangan mungkin juga gitu ya. Maka ini 2A plus B plus C plus D plus E plus F gitu ya. Jadi dia sama dengan 19. Dan kita misalkan 3 itu adalah ini 3, 3, 3, 3. Dan F-nya kita nggak tahu berapa gitu ya. Sehingga ini kita kalau jumlahkan ini 3 kali 4 adalah 12. Sehingga kita punya persamaan bahwa 2A ditambah dengan F itu dia sama dengan berapa? Tuh 7 gitu ya. Nah, A itu kemungkinan nilai dari A itu kan cuma berapa? Kalau ada bilangan bulat ya bisa juga negatif sebetulnya gitu ya. Tapi kita perhatikan kalau misalkan A-nya itu hanya 1 dan 2, misal A-nya 2, berarti F-nya berapa? F-nya 3 gitu ya.
Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Tapi kalau misalkan A-nya 1, F-nya berapa? A-nya 1 berarti F-nya 5. Tapi kalau A-nya 1, berarti G-nya berapa? G-nya adalah 3. Dan dia tidak memenuhi. Karena kan ini berurutan. Kalau F-nya 5, berarti harusnya G itu lebih tinggi dari 5. Jadi, yang memenuhi adalah yang pertama tadi, yaitu ketika B dan E-nya dia bernilai sama. Jadi jawaban untuk kasus kita kali ini adalah yang C. Oke? Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.